Pernahkah kau mendengar tentang sekelompok pemuda yang tidur di dalam gua selama ratusan tahun? Mereka bukan tokoh dalam dongeng, melainkan nyata dan kisahnya diabadikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka dikenal sebagai Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua yang menjadi simbol kekuatan iman dan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang setia. Kisah ini terjadi di masa lalu, di sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang kejam dan zalim. Raja tersebut memaksakan penyembahan berhala dan tidak memberi ruang bagi siapapun yang menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam suasana penuh tekanan dan ancaman, muncullah sekelompok pemuda yang hatinya dipenuhi cahaya iman. Mereka adalah pemuda-pemuda dari kalangan bangsawan dan rakyat biasa yang diberi hidayah oleh Allah. Mereka menyadari bahwa kebenaran bukan pada patung dan kekuasaan dunia, tapi hanya ada pada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan tekad yang kuat dan keberanian luar biasa, mereka memutuskan untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka tahu, jika tetap tinggal di kota, mereka akan dipaksa menyembah berhala atau bahkan dibunuh. Maka mereka pun melarikan diri ke sebuah gua yang tersembunyi di balik bukit. Di dalam gua itu, mereka berdoa dengan penuh harap, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami." Doa ini tercatat dalam surah Al-Kahfi, ayat ke-10. Mereka tidak membawa banyak bekal, tidak juga senjata, hanya keimanan di dada dan harapan pada perlindungan Rob mereka. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah menidurkan mereka di dalam gua itu, bukan satu malam, bukan satu minggu, melainkan 309 tahun lamanya. Tubuh mereka dijaga oleh Allah. Posisi mereka dibalikan dari kanan ke kiri, agar tubuh mereka tidak rusak. Sinar matahari masuk dengan sudut yang tepat, agar tidak membakar tubuh mereka. Bahkan anjing peliharaan mereka duduk di mulut gua, seolah menjadi penjaga setia. Allah menyelimuti mereka dengan ketenangan, dan menjauhkan orang-orang dari gua itu, agar tidak diganggu. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi berlalu, raja yang zalim telah lama mati, dan negeri itu kini dipimpin oleh orang-orang yang bertauhid. Tak ada satupun yang tahu keberadaan para pemuda itu. Hingga akhirnya, Allah membangunkan mereka dari tidurnya. Mereka bangkit dengan tubuh yang masih utuh, dan mengira hanya tertidur sehari atau setengah hari saja. Mereka lapar, dan memutuskan untuk mengutus salah satu dari mereka ke kota guna membeli makanan. Namun, saat pemuda itu tiba di kota dan hendak membayar dengan uang zaman dahulu, penduduk kota keheranan. Mereka belum pernah melihat koin seperti itu. Wajah, pakaian, dan logat pemuda itu pun berbeda. Tak lama setelah diselidiki, terbukalah tabir yang selama ini tersembunyi, bahwa pemuda ini berasal dari masa ratusan tahun lalu, dari zaman pemerintahan Raja Kafir yang sudah menjadi sejarah. Masyarakat pun gempar. Para ulama dan pemimpin berkumpul untuk memastikan kebenarannya. Ketika semuanya terbukti, mereka sadar bahwa inilah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Bukti bahwa Allah mampu menjaga hamba-hambanya dan membangkitkan mereka kapanpun Ia kehendaki. Setelah itu, para pemuda kembali ke gua mereka. Allah pun mewafatkan mereka dalam keadaan beriman, dan masyarakat pun membangun sebuah tempat ibadah di sekitar gua tersebut. Sebagai bentuk penghormatan, gua itu kemudian menjadi tempat ziarah dan pengingat akan kekuasaan Allah serta keteguhan iman Ashabul Kahfi. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diambil hikmahnya. Di tengah dunia yang penuh ujian iman, di mana kebatilan sering terlihat kuat, kisah Ashabul Kahfi memberi pesan yang sangat dalam, bahwa pemuda-pemuda yang berani mempertahankan keimanan, walau harus bersembunyi dan kehilangan segalanya, akan dijaga dan dimuliakan oleh Allah, bahwa tidur selama 3 abad bukan mustahil bagi Tuhan yang menciptakan waktu, dan bahwa siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh tawakal tidak akan pernah sia-sia. Hari ini, mungkin tidak ada gua untuk bersembunyi, tapi kita tetap bisa menjadi bagian dari Ashabul Kahfi dengan teguh, memegang kebenaran di tengah badai kebatilan. Dengan berani berkata, "Tuhan, kami adalah Allah,
meski dunia mengolok dan menghina. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang teguh seperti mereka.